Halo, nama saya Krisnawati. Saya dari Indonesia. Saya diterbangkan tanggal 28, tapi saya sampai sini tidak sesuai job. Fasilitas tidak memadai dan tidak nyaman buat saya. Saya nggak tahu ini ditempatkan di mana. Sedangkan tadi saya dikunci dari luar. Ini posisi kamar saya, berantakan, kotor. Contohnya, itu. saya sampai sana itu ditempatkan di suatu gudang, disekap di sana, saya dikunci, Ya. saya nggak dikasih makan. Terus dari gudang itu saya dikasih tidurnya beralasan kardus. 2 hari di sana saya dijemput sama agensi. Waktu disuruh oleh pihak PT untuk membuat paspor. Ya. Nah, membuat paspor itu saya dimintain 4 juta. Cuman saya dan istri saya itu baru mampu membayar 3.500.000. Nah, uangnya dari mana, Pak? Ya, saya itu uangnya ngadain motor, Mas. Gade motor. Gade motor, gade BPKB, BPKB motor. Ya karena ini sih takutnya, ya karena saya nggak ngerti ya Mas ya. Takutnya kalau saya nggak cepet menurutin atau memenuhi perintah dari PT kan takut proses istri saya itu ini Mas dilama-lamain. Saya nggak mau ditinggal sama mama, bilangnya kayak gitu. Saya nggak mau jauh sama mama, gitu Pak. Saya mau selalu sama mama, katanya gitu. Mama jangan pergi, gitu bilangnya. Tapi ya keadaan memaksa gitu Pak. Saya pengen merubah nasib, mencari masa depan buat anak juga, gitu. Ya, halo Tribuners, kembali bersama saya Daniel Damanik di sini pada program wawancara khusus, dan di hari ini sudah kedatangan sejumlah orang yang berasal dari Kabupaten Indramayu yang mengalami hal yang kurang mengenakan ya untuk mencari nafkah di negeri orang. Ada 4 orang yang sudah hadir bersama dengan kami di Studio Tribun Jabar, yaitu Ibu Krisnawati, Bapak Supriyadi, kemudian Pak Rio dan Pak Ukrodi. Ya, apa kabar buat Bapak Ibu semuanya? Sehat ya? Ya, baik, sehat. Sehat. Bapak. Oke, baik, ini benar ya dari Indramayu ya semuanya ya. Betul. Indramayu ya. Oke. Saya tadi di awal tidak menjelaskan apa permasalahannya. Jadi kita pengen langsung yang mengetahui titik masalah ini langsung dari Bapak Ibu yang ada di sini ya. Baik. Oke, saya yang pertama mungkin ke Bu Krisna ya. Iya. Ibu Krisnawati ini kan tadi kita sudah sempat ngobrol di awal sebelum melakukan rekaman tayangan ini bahwa Ibu sempat berangkat ke Taiwan ya. Iya, betul. Boleh diceritakan Bu, itu kapan kejadiannya dan tujuannya apa nih Bu buat berangkat ke Taiwan ini? Iya. Ya, saya dari Indonesia berangkat ke Taiwan itu tujuannya mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga. Sampai di Taiwan saya mengalami kejadian yang kurang mengenakan. Ya, contohnya seperti apa Bu? Contohnya Itu. saya sampai sana itu ditempatkan di suatu gudang, disekap di sana, saya dikunci. Saya nggak dikasih makan. Terus dari gudang itu saya dikasih tidurnya beralasan kardus. 2 hari di sana saya dijemput sama agensi, dibawa ke rumah agensi. Tidurnya pun di sofa. Dan 3 hari di rumah agensi saya dianterin lagi, pindah tempat lagi tuh di kantor agensi. Oke, baik.
dikurung lah ya. Iya. Kalau dikunci dari luar itu ya dikurung ya. Iya, artinya dikurung, betul, Pak. Oke, baik Bu. Apa yang ada di benak Ibu, di bayangan Ibu? Mungkin di hari pertama mungkin masih mungkin seperti ini ya. Ataupun mungkin minggu depan atau besok akan dipindahkan. Oh ya. Nah, apa yang terlintas di pikiran Ibu di hari pertama gitu dengan langsung mendapatkan perlakuan seperti itu? Ya, saya langsung kaget gitu, Pak. Langsung kayak kok bisa di tempat seperti ini gitu. Ya. Sedangkan saya kan di PT tanda tangan PK-nya kan bukan kayak gini Ya. gitu. Seperti apa, Bu? Yang diiming-imingkan untuk tempat tinggal, untuk nanti seperti apa makan, minum Iya, dan ya sebagainya. kan bayangan saya sampai Taiwan itu saya diantarkan ke rumah majikan gitu, Pak. Ketemu langsung sama orang tua yang saya mau rawat gitu. Oke. Kan saya di situ perawat lansia. Oh, itu perjanjiannya. Iya, Perjanjiannya adalah perawat untuk lansia. merawat lansia. Iya. Pikiran saya ya nggak seperti itu, Pak. Ya. Dari habis medical itu kan saya dijemput sama agensi. Ya. Saya pikir saya bakal dianterin ke rumah majikan nih, ketemu langsung sama majikan. Ya. Kan saya seneng gitu, Pak. Karena dari Indonesia ke Taiwan saya niat kerja. Ya. Terus tempatnya saya bayangin itu layak gitu, Pak. Kayak teman-teman yang lain gitu, Ya. kerja di rumah majikan, terus jaga pasiennya gitu. Terlintas di pikiran saya kayak gitu. Ternyata saya ditempatinnya ya di suatu gudang itu, Pak. Oke, di suatu gudang. Sendiri kah? Iya, sendiri, Pak. Sendiri. Oke. Baik, Bu. Sebelum berangkat ke Taiwan, apakah Ibu sudah pernah bertanya dengan mungkin teman Ibu yang pernah punya pengalaman bekerja di luar negeri, khususnya di Taiwan itu, atau tanya seperti apa sih di sana yang membuat Ibu akhirnya saya tertarik deh untuk bekerja di Taiwan itu? Iya, saya kan tanya sama teman-teman itu katanya ya kerja di sini ringan lah gitu. Kalau di Taiwan tuh kerjanya fokus sama satu titik gitu, kayak semacam kalau misalkan kita tanda tangan PK-nya ngerawat orang tua ya kita fokusnya sama orang tua gitu, Pak. Jadi tertariknya tuh ya gitu, kerjanya ringan, terus sama gajinya juga kan agak lumayan juga gitu. Berapa kalau boleh tahu, iming-iming perjanjiannya berapa gaji kalau dirupiahkan, Ibu? 10 juta. 10 juta ya. Yang akan diberikan 10 juta. Dan sebelum bekerja, apakah memang kan tadi untuk merawat lansia ya? Iya. Apakah background Ibu pernah bersekolah atau mendapatkan pelatihan tentang merawat orang? Iya. Berapa lama, Bu? Kurang lebih 7 bulan. 7 bulan ya? Iya. 7 bulan ini sekolah keperawatan kah atau Tidak. Balai pelatihan? Pelatihan di BLK. Oke, ya. Di tempat PT tersebut. Tempat PT tersebut. Nah, Tribuners di sini juga sudah hadir Bapak Supriyadi ya. Bapak Supriyadi ini merupakan suami dari Ibu Krisnawati ya. Saya ke Pak Supriyadi dulu ya. Ke Pak Supriyadi. Izin nggak istri Bapak untuk berangkat kerja itu? Waktu pas awal istri saya mau berangkat proses ke Taiwan itu, Mas. Ya minta izin sih, Mas. Minta izin sama saya. Terus saya ini minta ke desa, keterangan dari desa. Terus setelah saya mendapatkan surat izin dan saya menandatangani, ya terus langsung proses berlanjut gitu, Mas. Nah, setelah saya udah mengirimkan surat izin ke sponsornya yang bernama Ibu Supriyatin dari wilayah Desa Anjatan. Terus kemudian hari saya dan istri saya itu ditelepon via WA sama sponsornya atas nama Ibu Supriyatin itu, suruh itu, Mas, ini medikal, proses medikal itu. Tahapan awal ya? Tahapan awal itu, Mas. Nah, terus setelah saya itu dapat instruksi seperti itu dari Ibu Supriyatin selaku sponsor istri saya. Nah, hari itu juga saya itu langsung berangkat ke tempat medikal yang wilayahnya itu di Jatibarang, Kabupaten Indramayu.
Nah, terus setelah selesai medikal itu Mas, hasil medikalnya itu tidak langsung keluar sih pas hari itu juga, nunggu keluarnya itu 3 hari kemudian. Setelah hasil medikal itu keluar 3 hari kemudian, terus saya suruh mengantarkan hasil medikal itu Mas, ke PT, ke Subang. Iya. Nah, setelah itu saya pulang dari PT, terus ya suruh nunggu proses selanjutnya, instruksi dari si sponsor ini, Mas. Terus ya saya habis mengantarkan surat hasil medikal itu, saya dan istri pulang lagi ke rumah, Mas. Iya, begitu. Oke. Baik. Saya mau ke Mas Rio dulu ya. Mas Rio. Mas, dari penjelasan Pak Supriyadi ini ya, ada nggak kalau menurut prosedur yang mungkin menyalahi atau ini prosedur yang sesuai, dan kalau ini sesuai, apa yang salah sebenarnya? Oke, baik. Tadi kan Bapak Supriyadi sudah menerangkan ya. Saya dari yayasan Bapak, ini ada aduan dari Bapak Supriyadi kepada saya selaku ya pelindung PMI di Indonesia. Nah, menceritakan seperti itu, emang betul ada izin yang ditandatangani oleh suami dan ditandatangani oleh pemerintahan desa, betul. Nah, alurnya pertama medical pra juga betul. Nah, tapi setelah cerita lebih dalamnya lagi, Mbak Krisnawati itu berangkat itu tidak melalui interview. Oke, nah interview ini sebenarnya tujuannya apa nih? Seperti ini Bapak. Jadinya ketika majikan meminta kepada agen untuk mencarikan TKA, akhirnya dikirimkan JO ke Indonesia kepada P3MI. Setelah itu dari P3MI menyodorkan beberapa TKI. Nah, majikan ini pasti akan memilih mana yang sekiranya cocok, harus lewat interview dulu, karena setiap kita memilih tenaga kerja apalagi jauh, pasti kan melewati prosedur minimal tatap muka lewat video call biasanya. Setelah itu cocok, diproses dokumennya, nanti setelah itu baru tanda tangan kontrak kerja, habis itu diproses paspornya, setelah itu baru dicarikan jadwal terbangnya. Oke, artinya ini interview calon pengguna jasa ya? Iya, betul Bapak. Oke, dan itu prosedur harus wajib ya, prosedur itu harus dilakukan ya. Dan itu tidak dilakukan sama oleh sekali. PT yang memberangkatkan Bu Krisnawati tidak dilakukan, Bapak. Oke. Nah, apalagi nih Pak yang menurut dari yayasan atau yang peduli pekerja migran Indonesia ini, apalagi nih yang menjadi suatu kejanggalan? Sangat janggal sekali itu awalnya itu ketika datang ditempatkan di suatu tempat gudang, apalagi di sana Mbak Krisna itu video call langsung dengan saya, kan langsung saya arahkan tuh untuk bikin video dan lain-lain, karena itu bukti yang kuat sekali. Ya harusnya dari agensi itu bukan langsung diarahkan ke gudang atau kemana, langsung ke kantor agensi, dipertemukan dengan majikan, setelah itu dibawa oleh majikan ke rumahnya. Itu yang idealnya suatu prosedur untuk seseorang bekerja di luar negeri. Betul ya? Bapak. Oke. Baik. Nah, saya mau pengen ke poin-poinnya nih Mas Rio ya. Ya, baik. Sebenarnya untuk proses pemulangan ya, pengembalian karena adanya unprocedural yang sudah tidak sesuai lagi ya menurut perundang-undangan dan sebagainya, tidak ada interview dan ditempatkan di tempat yang tidak layak, seperti itu. Nah, apa kesulitan dari suatu yayasan atau BP3MI untuk proses pengembalian tenaga kerja ini? Awal mulanya itu kita kontak kepada pihak PT itu tidak ada respon sama sekali. Kita hanya bisa menerima kabar dari PMI-nya saja. Nah, awal mulanya kita bisa masuk berinteraksi langsung dengan PT setelah kita bikin laporan di BP3MI LTSA Indramayu. Dari situlah kita bisa masuk untuk interaksi dengan PT, dan PT mulai prosedural untuk mengurus Mbak Krisnawati. Tapi yang disayangkan lagi,
di dalam pengaduan itu kita menuntut untuk PJTKI tersebut, P3MI tersebut untuk mengganti majikan jikalau majikan yang lama emang benar tidak mau menerima. Nah, tapi terjadinya malah pemulangan. Tidak masalah, dipulangkan tidak apa-apa. Tapi dari awal prosedurnya pun sudah salah, sudah tidak benar lah Bapak. Akhirnya kita kembali lagi ke BP3MI setelah PMI-nya pulang. Kita bertemu dengan koordinator BP3MI Indramayu, disarankan untuk langsung ke BP3MI Jabar yang ada di Bandung, Bapak. Iya. Baik, dari perjalanan yayasan yang peduli terhadap pekerja migran ini, Iya. Mas Rio. Nah, apakah ini masuk dalam kategori atau kasus yang berat? Selama Mas Rio amati yang pengalaman setiap laporan-laporan yang ada masuk ke yayasan. Ini tergolongnya sih masih belum terlalu berat. Ada yang lebih berat lagi dan khususnya Indramayu itu banyak sekali kasus. Yang menjadi korban berarti. Yang menjadi korbannya adalah warga Indramayu. Iya, karena di sana minat untuk bekerja di luarnya itu sangat tinggi. Iya. Tapi pun pemberangkatannya pun rata-rata juga jarang yang prosedural gitu, Bapak. Oke, baik. Apakah itu banyak perusahaan-perusahaan atau PT-PT yang memberangkatkan itu memang asli dari Indramayu atau dari luar Indramayu biasanya? Di Indramayu juga banyak. Adapun di sana biasanya ada PT cabang yang hanya membuat PT-nya saja tanpa ada izin di Disnaker Trans Indramayunya. Ya. Ada juga yang resmi, tapi kebanyakan di sana PT jarang yang ada izin di Disnaker Transnya. Hanya sekedar numpang proses saja di situ. Oke. Gitu. Saya mau ke Pak Ukrodi nih, ya, Pak ya. Sebagai pimpinan kewilayahan lah ya di Kabupaten Indramayu dan juga perangkat desa ya, perangkat desa yang ada di Indramayu juga. Ya tadi sempat ngobrol-ngobrol itu di Desa Gunung Sari, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu. Nah, Pak, ini kan ada warga, ya kita sebutlah warga Indramayu, warga Bapak, gitu ya. Nah, ini kasus-kasus seperti ini kan tadi kata Mas Rio juga udah banyak di Indramayu yang sebagai korban warganya. Nah, untuk di wilayah Bapak yang mungkin lebih kecil lagi nih, ya ruang lingkupnya bukan kabupaten tapi di desa itu, bagaimana Pak untuk keinginan warga untuk bekerja di luar dan akhirnya menjadi ya korban seperti ini? Terima kasih. Ya. Pertama kita mengapresiasi Tribun Jabar yang sudah menerima keluhan warga Indramayu. Kedua, bahwa kasus seperti Krisnawati ini di Indramayu itu bukan hanya kali ini aja Pak. Akan tetapi waktu itu kami selaku pemerintahan desa ya kurang paham mengenai persoalan-persoalan kaitannya dengan PMI. Alhamdulillah ada Mas Rio yang peduli terhadap tenaga migran. Jadi kita bisa melaporkan ke LTSA BP3MI Kabupaten Indramayu, lalu setelah ada rekom dari LSTA BP3MI Kabupaten Indramayu diarahkan ke BP3MI Jawa Barat. Akhirnya Mas Rio mengarahkan untuk ke Tribun Jabar. Iya, baik. Itu Pak. Oke, ini berarti tujuannya agar masyarakat lebih terbuka lagi ya, lebih terbuka Betul, lagi Pak, untuk menghindari kasus-kasus serupa. Betul. Bisa terjadi lagi. Bukan hanya masyarakatnya saja, ya, terkait masalah mengenai pemerintah Kabupaten Indramayu Jawa Barat ya, apa yang sudah diinikan terkait masalah mengenai perizinan dan lain-lain sesuai dengan himbauan Provinsi Jawa Barat Pak KDM Deddy Mulyadi, ya jangan cuma hanya di provinsinya aja, di Indramayunya pun mohon untuk ditindak tegas. Oke. Karena untuk keberangkatan TKW ataupun TKI ya Indramayu itu paling potensial Pak. Iya.
punya semangat kerja. Iya. Ya, minat kerja Minat untuk kerja. keluar ya. Iya, betul. Keluar dari Indramayu Betul. dan keluar dari Indonesia mungkin ya. Betul, Pak. Oke, berarti ini menjadi tugas dan PR besar Bapak Bupati Luki Hakim. Siap. Yang ternyata banyak warganya yang berangkat ke luar negeri. Baik. Menjadi pekerja migran. Ya. Dan beberapa waktu lalu Bapak Bupati juga sempat datang ke sini. Betul. Yang menyatakan bahwa banyaknya angka kemiskinan. Salah Baik. satunya cukup tinggi di Indramayu itu. Terima kasih. Cukup apa ya? Cukup sinkron gitu antara apa yang disampaikan tadi dengan apa data yang pernah disampaikan oleh Bupati Indramayu saat itu. Oke, baik. Saya mau ke Bu Krisna lagi nih. Sudah berapa banyak kerugian secara materi yang sudah Bapak dan Ibu keluarga habiskan? Ya setara 20 sampai 25 juta, Pak. 20 sampai 25 juta. Iya. Yang diminta berapa? Harusnya. Apa memang hanya segitu atau mungkin Ibu masih dinilai berutang, ada mungkin sekian juta lagi atau seperti apa? Atau memang hanya 25 juta itu aja? Ya, maksudnya itu yang 20. Enggak ini, Mas, maksudnya istri saya yang tadi katakan yang 25 juta itu uang pribadi sendiri habis buat ya biaya ngurus-ngurus itu ya selama istri saya berproses itu, Mas. Bukan untuk bayar di PT tapi untuk biaya hidup di PT selama 2 tahun tersebut itu, Mas. Kalau yang masalah bayar itu terkait mengenai 2 tahun 2 minggu 2 bulan 7 bulan 7 bulan itu pelatihan proses pelatihan pembelajaran di LPK-nya itu. Cuman waktu pas awal pendaftarannya kan waktu tahun 2023. Oke, jadi rangkaian semuanya ya. Iya, dari awal sekali. Iya, rangkaian semuanya ini. 2023. Iya. Jadi misalnya saya katakan 2 tahun itu. Nah, terus masalah terkait mengenai pembayaran sih, Mas. Ini waktu disuruh oleh pihak PT untuk membikin paspor. Ya. Nah, membikin paspor itu saya dimintain 4 juta. Cuman saya dan istri saya itu baru mampu membayar 3.500.000. Dan waktu itu juga waktu istri saya di PT masih ditagih, Mas. Kekurangannya itu yang 500-nya, Mas. Iya, masih ada ditagih ya? Iya, masih ada penagihan itu yang kurangan buat biaya pembikinan paspor itu. Biaya paspor. Yang diminta berapa, Pak? 4 juta, cuman saya dan istri saya baru mampu bayar 3.500.000. 3.500.000 ya, iya, Pak? Oke. Terus waktu pas istri saya belum berangkat atau belum terbang ke Taiwan itu, Mas, waktu di PT masih ditagih dan masih ditanyakan masalah kekurangan untuk pembayaran pembikinan paspor itu, Mas. Paspor biasa itu ya? Paspor biasa ya. Yang biasanya hanya sekitar 350.000. Apalagi Mbak Krisnawati itu kan PMI non ya, belum pernah berangkat sama sekali ke Taiwan. Biasanya dapat rekom dari Disnaker, paspornya itu gratis, Bapak. Oh, ada Emang ada program. Ada program itu ya? Emang betul ada program. Ada program itu. Berarti kan dari PT-nya ini mengambil keuntungan yang sangat besar sekali, Bapak. Ya, karena begini sih, Mas. Ya. Karena saya dan istri saya itu ya belum mengerti dan sangat tidak mengerti dengan proses hal-hal masalah administrasi ya. Iya. Administrasi. Jadi apa yang orang pihak PT suruh atau orang pihak PT minta ya saya penuhin, saya ikutin, Mas, begitu. Kemarin ya itu suruh membayar 4 juta ya saya turutin, saya bayar langsung. Cuman belum full 4 juta, Mas. Yang saya bayar itu baru 3.500.000. 3.500.000. Iya. Berarti 25 juta itu udah termasuk 3 juta itu ya, Mas? Dari awal-awal banget. Oh iya, iya itu habis ya buat operasional saya. Kalau pas istri saya mau berangkat ke PT, terus pas istri saya ada izin IP dari PT, karena tidak ada fasilitas dari sponsor sih, Mas. Ya. Itu saya tanggung biaya sendiri sih, Mas. Karena
Yang kebanyakan atau yang saya tahu ya Mas ya, itu para TKW atau PMI itu biasanya ada fasilitas dari sponsor. Kalau mau berangkat dari rumah ke PT ya, maksudnya ada penjemputan atau ada ya gimana gitu Mas. Nah ini sih istri saya nggak pernah Mas, dari pas pertama proses medikal, bikin paspor, terus rekom, ngurus yang dokumen-dokumen kekurangan yang lainnya, itu ya bergerak sendiri, jalan sendiri Mas. Oke, Pak, kan misalkan pengurusan paspor itu kan tidak bisa, biasanya nih ya, tidak bisa ditunda-tunda nih. Iya. Pasti ibu akan terus didesak, ayo segera bikin paspor. Iya. Dan pemeriksaan kesehatan juga akan disuruh lebih cepat gitu ya. Iya. Nah, uangnya dari mana Pak? Ya saya itu uangnya ngadain motor Mas. Gade motor. Gade motor, gade BPKB, BPKB motor. Ya karena ini sih takutnya, ya karena saya nggak ngerti ya Mas ya. Takutnya kalau saya nggak cepet menurutin atau memenuhi perintah dari PT, kan takut proses istri saya itu di ini Mas, dilama-lamain atau dipersulit gitu kan. Jadi ya itu, kalau ada ini perintah dari PT suruh buat apa ya, dokumen atau paspor, ya saya tuh ini Mas, nyari-nyari itu ya. Apa yang sudah terjual Pak? Motor. Terus sekarang juga ya BPKB dan motor sudah saya gadakan semua. Oh, udah. Motor udah terjual satu, terus sekarang yang baru lagi motor udah saya gadakan lagi, dan suratnya juga udah saya gadakan lagi. Ya untuk menanggung biaya hidup istri saya selama proses di PT sih Mas. Selama proses dan selama keberangkatan ya. Iya, benar. Nah, Bu Kris, selain ada suami yang tinggal di Indramayu, ya, siapa lagi yang sebenarnya merindukan kehadiran ibu di rumah? Anak. Ada berapa Bu? 2. Umurnya berapa Bu? Yang pertama 9 tahun, yang kedua 2 tahun setengah. Nah, oke. Yang 9 tahun mungkin sudah paham ya. Iya. Mamanya harus bekerja gitu kan. Nah, seperti apa Ibu memberikan pemahaman kepada kedua buah hati ini? Ya. Pamitnya seperti apa gitu izinnya? Ya izin gitu. Mama mau kemana? Mama mau cari uang gitu. Ya gitu. Oke. Untuk sekolah ya, untuk makan ya. Iya. Apa respon anaknya Bu? Ya respon anaknya nggak dibolehin gitu Pak. Oh, anak yang paling besar melarang ya? Apa alasannya apa Bu? Anak ibu? Iya karena. Apakah rindu atau apa? Iya, saya nggak mau ditinggal sama mama. Bilangnya kayak gitu. Saya nggak mau jauh sama mama. Gitu Pak. Saya mau selalu sama mama, katanya gitu. Mama jangan pergi gitu bilangnya. Tapi ya keadaan memaksa gitu Pak. Saya pengen merubah nasib, mencari masa depan buat anak juga. Gitu. Oke. Sesulit apa sih Bapak dan Ibu yang ngerasakan dalam perjalanan rumah tangga ini? Sesulit apa Bu yang ini akhirnya Bapak mengizinkan, Ibu walaupun anak melarang, akhirnya ya saya harus berangkat. Apa Bu? Atau Bapak yang menjelaskan apa yang paling berat? Karena bisanya saya mengizinkan istri berangkat ke luar negeri, karena khususnya di Indramayu itu Mas, lapangan pekerjaan itu sulit. Iya, untuk saya cari, apalagi khusus pribadi saya ini terbatas dengan masalah dokumen atau masalah pendidikan Mas. Sangat sulit sekali Mas. Jadi ya terpaksa istri saya meminta izin. Dia bilang ke saya, ya saya mau izin, saya mau berangkat ke luar negeri, kata istri saya itu Mas. Ya mau bagaimana lagi Mas? Ya sebenarnya sih kalau di Indramayu lapangan pekerjaan itu dipermudah ya Mas ya, terus diperbanyak.
ya mungkin saya nggak bakalan izinin sih Mas. Apalagi anak-anak juga masih kecil, Mas, masih butuh pendampingan ibunya. Apalagi yang masih 2 tahun ya. Apalagi yang masih 2 tahun itu Mas, masih sangat butuh banget dengan pendampingan atau kasih sayang dari ibunya Mas. Cuman karena keadaan yang memaksa Mas, terus saya di rumah karena tidak punya pekerjaan. Jadi ya mau bagaimana lagi Mas, saya izinin istri saya mau berangkat ke luar negeri itu Mas. Berarti Bapak kendala untuk bekerja secara formal karena administrasi ijazah lah ya, sederhananya ya, masalah itu ya Pak. Benar. Benar Mas. Terus ya karena di Indramayu itu yang saya rasakan sendiri ya Mas ya. Apa ya? Ya kurang sih Mas lapangan pekerjaan tuh Mas. Apalagi bagi saya yang terbatas dengan masalah dokumen atau masalah pendidikan Mas. Jadi ya makanya khususnya di desa saya ini Mas, banyak banget Mas yang pada berangkat ke luar negeri. Karena nggak ada pilihan lagi Mas selain berangkat ke luar negeri. Ya saya juga kalau punya modal udah, ya saya juga bilang sama istri saya tuh, ya udah daripada kamu yang berangkat mending saya yang berangkat. Cuman karena nggak ada modal Mas. Karena laki-laki kan kalau mau berangkat ke luar negeri mungkin ya cukup lumayan Mas modal dan bayarnya itu untuk biaya prosesnya. Jadi ya terpaksa saya izinin istri saya untuk berangkat ke luar negeri sih Mas. Oke, terpaksa ya. Iya. Artinya dalam hati kecil sebenarnya kalau bisa jangan gitu. Ya sangat tidak Mas. Sangat tidak mengizinkan kalau dari hati kecil sih. Cuman ya bagaimana lagi. Oke. Tapi saya sangat berharap sih Mas kepada Bapak Bupati Luki Hakim. Saya sangat berharap banget khususnya di Kabupaten Indramayu. Ya yang ingin saya harapkan semoga di Indramayu ini lapangan pekerja nih Mas diperbanyak lah. Terus akses mau masuk kerjanya itu jangan dipersulit lah. Ya karena saya pribadi yang terbatas dengan dokumen atau dengan masalah keuangan. Ya kemungkinan kalau lapangan pekerjaan dan terus ingin masuk kerjanya harus memenuhi syarat-syarat seperti itu sangat tipis lah bagi saya ini Mas. Cuman saya berharap dan saya meminta kepada Bapak Luki Hakim, ya tolonglah Pak, lapangan pekerjaan di Indramayu diperbanyak dan dipermudah akses untuk masuk kerjanya Pak. Saya pribadi, saya Supriyadi dari Desa Gunung Sari, Kecamatan Sukagumiwang, sangat memohon sekali Pak, biar supaya para istri atau para orang-orang Indramayu ini Pak, tidak harapannya itu kalau keluar sekolah langsung ingin berangkat ke luar negeri Pak. Nah ini juga yang saya sudah rasakan sendiri Pak. Harapannya istri saya berangkat ke luar negeri itu ingin membantu perekonomian Pak. Tetapi nyampainya di sana, ya istri saya ini tidak diperlakukan dengan baik sesampainya di Taiwan itu. Ya begitu aja sih Mas. Oke, sebelum ke Pak Rio dan pemerintah ya, apa sebenarnya Mas dan Mbak ya, Bapak dan Ibu, yang dibayangkan di saat mengizinkan istri pergi, di saat mengizinkan istri, apa yang Bapak persiapkan untuk kedua anak Bapak ini? Apakah memang ada keluarga yang akan bisa membantu untuk merawat atau membesarkan, untuk memperhatikan lah gitu? Iya. Ya kalau masalah itu karena saya kan masih ada ibu ya. Nah masih ada ibu. Terus kebetulan ibu saya juga di rumah itu tidak bekerja karena ya usia sih Mas. Nah biasanya istri saya itu ya ini tekad sekali meninggalkan anak-anak di rumah berangkat ke luar negeri.
kemungkinan karena ada yang membantu saya mengurus anak sih Mas, begitu Mas. Dan harapan saya itu kepada istri, ya nyampe sananya tuh Mas, ya nggak seperti yang kejadian ini, iya Mas. Oke. Yang saya bayangkan itu sampainya di sana, ya istri saya itu langsung bekerja dan ditempatkan di rumah majikannya yang sesuai ditandatanganin di PK-nya itu Mas, waktu di PT. Begitu Mas. Oke. Saya mau ke Ibu Kris dulu ya sebelum kita mengakhiri diskusi kita nanti. Nah, Bu, selama di sana selain merasakan dikunci dari luar ya, di tidur di kardus ya, di karton seperti itu, ada nggak perlakuan atau apa namanya ya, kontak fisik atau tindakan kejahatan yang mungkin dilakukan dari pihak-pihak yang mungkin ya tidak bertanggung jawab, kita sebutkan ya? Iya. Apakah Ya ada? kalau kotak fisik atau kejahatan sih tidak Pak, cuma ya tidak kurang layak memanusiakan aja gitu. Karena saya di situ kan dikunci dari luar, tidak dikasih makan, sama juga tidak ada kejelasan apapun. Oke, berhari-hari. Iya, sampai saya dipulangkan. Nah, maaf Bu, untuk mandi dan sebagainya itu seperti apa Bu? Saya nggak pernah mandi di sana Pak. Di situ ada satu toilet, tapi dikunci. Kalau saya pengen ke toilet buang air kecil atau cuci muka, saya harus turun ke bawah ke lantai 1. Jadi tidak ada fasilitas yang untuk digunakan. Oke. Nah, maaf, Islam, Muslim? Iya, Islam Pak. Bagaimana untuk melaksanakan sholat? Apakah untuk sholat pun terkendala? Iya Seperti Pak, apa? betul sekali. Sholat pun tertunda. Tertunda ya. Iya, karena satu nggak ada air, kamar mandi ya susah, fasilitas kamar mandi juga susah. Yang kedua ya pikirannya nggak karuan gitu Pak, karena nggak sesuai apa yang saya bayangkan gitu. Berarti yang di ruangan itu hanya ada ibu sendiri, Iya sendiri dan Pak. koper. Iya betul. Dan handphone. Iya. Dan betul. handphone ya. Ya masih bersyukur ya, masih ada alat komunikasi yang Iya. digunakan Betul. untuk mengambil Alhamdulillahnya saya sebelum berangkat itu dikasih kartu waktu Teto itu saya aktifin dulu di rumah Pak. Jadi setelah saya ngelewatin kantor imigrasi Taiwan itu langsung aktif, alhamdulillah Pak. Kalau saya belum ngaktifin kartu itu ya, belum kepikiran ngaktifin kartu dari rumah, ya nggak tahu saya ngabarin orang rumah itu gimana gitu Pak. Oke. Baik, selama 10 hari ya tadi ya di Iya. dalam itu. Selama 10 hari ini berapa kali berkomunikasi ke Indonesia, khususnya ke suami? Setiap hari. Oh, setiap hari ya. Selalu memberikan update ya, update betul. seperti apa Ya, kondisinya. suaminya juga kan nanya dikasih makan nggak gitu. Terus Ya. Jadi berapa hari berturut-turut tidak makan, Bu? Paling lama? Paling lama 2 hari kah? Iya, pertama 2 hari nggak dikasih makan sama sekali Pak. Terus dibawa sama penerjemah, ditempatin di rumah penerjemah itu dikasih makan. Bener di situ mah dikasih makan. Terus dari rumah penerjemah itu dipindah lagi ke kantor agent itu, ya dikasih makannya itu kadang 1 hari sekali, kadang 1 hari 2 kali, nggak nentu juga. Dan di situ juga saya dikasih makan, bilangnya suruh bayar gitu Pak. Tidur pun saya suruh bayar. Katanya kalau kamu mau makan enak, mau makan kenyang, kamu beli sendiri. Sedangkan posisi saya kan dikunci, saya mau belinya gimana Pak, keluarnya gitu. Kalau terus dari saya juga nggak punya uang, belum kerja. Ya, kalau dari segi rupiah, berapa bekal yang Ibu pegang, Bu? Tidak sama sekali Pak. Nggak ada sama sekali. Iya, tidak bawa bekal sama sekali. Oke. Apa Bu harapan Ibu kepada pemerintah ataupun kepada orang-orang yang masih punya mimpi untuk bekerja di sana, dan Ibu sendiri apakah kapok atau masih berencana mencari perusahaan yang lebih baik? Seperti apa, Bu? Ya, saya berharap sih pemerintah itu lebih memperhatikan dan menindaki lah Pak, agar tidak ada korban selanjutnya seperti saya gitu.
Ya kalau dibilang kapok sih, iya kapok Pak, trauma banget gitu. Pertama kali saya berangkat sampai sana kejadiannya kayak gini gitu. Jadi trauma banget gitu Pak. Oke, Pak, ada yang masih mau disampaikan kepada pihak-pihak siapapun atau pemerintahan atau mungkin ke keluarga-keluarga yang masih kesulitan dalam mencari pekerjaan? Silakan Pak. Ya saya sih Mas pengen menyampaikan saja kepada pemerintah itu, ya saya harap ya memperhatikan masyarakat kalangan bawah lah Mas, apalagi kalangan buruh, kalangan tani Mas. Terus kejadian istri saya seperti ini, ya saya harap dapat perhatian dari pemerintah lah Mas, untuk bisa membantu menangani kasus masalah istri saya ini Mas. Oke. Baik. Dan alhamdulillahnya saya ini meminta bantuan kepada Mas Rio dari Yayasan Guansin Peduli Migran. Alhamdulillah banget Mas, beliau merespon dengan baik, selalu mendampingi saya setiap hari, mengurus laporan-laporan, mengurus terkait masalah proses istri saya waktu masih di Taiwan. Dan pesan saya sih buat para pihak PT ini Mas ya, khususnya jangan seenaknya lah memproses para TKW ini, karena TKW ini mendaftarkan dirinya menjadi tenaga kerja di luar negeri, kan mimpinya kemungkinan ingin ya membantu keluarga, menyenangkan orang tua. Kalau yang sudah berkeluarga kemungkinan dia membantu perekonomian suami dan ingin membahagiakan anak. Yang belum berkeluarga kemungkinan ingin membahagiakan orang tuanya. Cuman alhasil ya banyak kejadian pihak-pihak PT itu Mas ya, sangat inilah sama TKW sama PMI ini sangat artinya nyepelehin gitu Mas. Iya, sangat menyepelehin. Padahal TKW dan PMI di situ nggak gratis loh Mas, bayar itu Mas. Kemarin aja istri saya proses di PT Subang itu, istri saya itu ya nggak istri saya lagi, bahkan saya sendiri menandatangani tentang peminjaman uang ke BPRKR. Itu sejumlah 32 juta kalau nggak salah, yang nantinya akan istri saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih buat Bapak dan Ibu. Sebelum ke Mas Rio nih ya, nanti pamungkasnya ke Bapak dulu Pak. Ke ini apa Pak pesan yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat, khususnya warga Indramayu, secara khusus lagi untuk warga yang ada di wilayah Bapak Pak. Silakan Pak. Terima kasih kepada media Tribun Jabar. Pertama dan utama, kami selaku pihak pemerintahan desa yang mewakili Kabupaten Indramayu, agar pemerintah Kabupaten Indramayu kaitan dengan PT yang non prosedural baik maupun yang tidak berizin atau ilegal, mohon ditindak tegas. Karena Indramayu itu untuk PMI mayoritas Pak, mayoritas, kebanyakan Indramayu. Sedangkan PT tersebut sejahteranya itu dari PMI, pegawai tenaga kerja migran. Sedangkan dari pihak pemerintahan Kabupaten Indramayu seolah-olah dengan adanya PT yang ilegal baik maupun pengaduan PT yang non prosedural, seolah-olah kami itu diabaikan. Jadi kami mohon kepada Tribun Jabar untuk di blow up. Mungkin itu saja.
Baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Ke Mas Rio nih, terakhir nih Mas. Untuk desa-desa seperti di desa Gunung Sari ini, rasa-rasanya banyak berharap dengan yayasan ini. Ya, banyak yayasan ini dengan mungkin di desa banyak yang tidak tahu tentang prosedur-prosedur seperti itu. Nah, apa nih Mas upaya-upaya yang atau proses sosialisasi yang akan terus dilakukan kepada warga setempat agar ya kejadian ini tidak terulang lagi, karena rasa sepertinya ya warga memang membutuhkan pekerjaan itu kan harus ya. Betul, sangat butuh. Iya, sangat butuh pekerjaan. Seperti apa supaya ini aman dan warga itu tidak dibodohi lagi, tidak dirugikan. Seperti apa? Ya kedepannya kalau saya ada kesempatan ya untuk berbicara mungkin nanti entah kapan saya akan sosialisasi di antar desa-desa gitu Bapak, di kantor kecamatan atau apa, agar tidak ada lagi korban seperti Mbak Krisnawati seperti itu. Karena banyak ini di Indonesia itu P3MI yang nakal ya Bapak. Sebenarnya keuntungan mereka itu sudah banyak sekali. Di peraturan pemerintah pun sudah diatur itu keuntungan mutlak P3MI itu 12 juta. Bahkan lebih biasanya. Nah, untuk sponsor-sponsor di lapangan, tolong kalau merekrut itu juga yang hati-hati. Karena salah menggiring nanti timbulnya TPPO seperti itu. Iya, karena sponsor ini bahaya pun juga lagi TPPO ya. Karena sponsor ini pun juga yang paling ngeri Bapak, karena keuntungannya pun kadang juga ambilnya lebih besar dari PT. Kadang satu orang bisa sampai 20 juta, 25 juta seperti itu. Ya, mengapa jadi mahal biaya pemberangkatan ke luar negeri? Ya karena ulah sponsor ini. Oke. Seperti itu. Ini memang usaha yang rawan untuk pelanggaran, tapi menggiurkan. Menggiurkan dan masyarakat juga dan pihak-pihak yang paham mungkin menjadi tanggung jawab bersama ya Mas. Iya Bapak. Oke. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga nanti kembali ke Indramayu dengan kondisi yang sehat dan selamat sampai ke Indramayu, bisa beraktivitas lagi dan rezekinya semakin dimudahkan ya. Baik, terima kasih Tribuners, itu tadi wawancara kami dengan Bapak Ibu yang ada di tempat ini terkait dengan adanya peristiwa penyekapan pekerja migran Indonesia asal Indramayu di Taiwan. Terima kasih, saya Dan Lamanik, sampai jumpa pada program selanjutnya. Terima kasih.